Halo Sobat Mistik Mustika, kita hari ini akan buka kartunya Radar Hati. Radar Hati bukan tarikan dari zodiak, tapi tarikan dari masalah yang terjadi di antara manusia-manusia berpasangan hari ini. Bentar. Kartunya kebalik-balik, bentar. Ya, ini banyak orang yang kena tsunami ya. Banyak orang yang kena masalah. Ini tidak mau menghadapi kenyataan, tidak mau menghadapi kebenaran, tidak sanggup ini. Energinya ini kebolak-balik, tidak memunggungi masalah ini. Yang saya tarik ini energinya orang-orang yang memunggungi, memberikan punggung, artinya tidak memberikan perhatian, tidak mau menyelesaikan, tidak mau, ini energinya energi kaku, keras, kasar, memunggungi. Nah, karena kartunya kebalik-balik, memunggungi, tidak mau melihat masalah. The granting of blessing from good fortune, Jupiter. Kartunya Jupiter. Hidden tendency. Ada maksud-maksud tersembunyi. Ada grup besar. Ya, di sini ada orang-orang yang do it in a big way. Nine house, acid, or they came from all there is the philosophies and laws involved. Waduh. Ini bisa kalau tendensi dari suatu grup gini bisa keluarga besar. Bisa suatu perusahaan, bisa satu force yourself to Mars, energize, confront. Ya, hadapi. Tuh, kartu di belakangnya dibilang hadapi, jangan dipunggungin masalahnya. Ini orang-orang yang munggungin masalah ini. Nggak mau melihat kebenaran, tidak sanggup gitu, energinya tidak sanggup. The granting of blessing from good fortune, your fate, hidden tendency. Ya, ini ada suatu masalah di sini, di mana di sini yang hanya dilihat adalah berkatnya saja. Ada masalah tidak mau diselesaikan. Your fate, hidden tendencies. Ini kartunya bilang begitu. Large institution or overwhelming events. Di sini ada yang terlibat di dalam suatu perusahaan besar, suatu proyek kerja yang besar, suatu keluarga besar. Ada suatu keputusan yang harus diambil, tapi tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena merasa berat sendirian, tidak sanggup. Tidak sanggup. As if it or they came from all there is the philosophies and law, do it in a big way. Energinya berat ya. Energinya berat. As if it or they came from all there is. Di sini ada yang bersangkutan dengan masalah hukum. Di sini ada pelanggaran yang harus ada suatu ketidakcocokan. Jadi misalnya di sini ada ini ada dua kasus ya. Di sini ada yang saya lihat, yang saya tarik di sini ada orang-orang yang masih bertahan di dalam perkawinan yang sakit. Ya, satu yang saya lihat itu dari kartu ini. Ya, dari kartu di tengah ini ada perkawinan yang sakit.
ada perkawinan yang tidak sehat atau ada hubungan yang tidak sehat, tapi tetap dipertahankan. Karena apa? Mungkin ada proyek, mungkin ada anak, mungkin sudah males berurusan dengan keluarga besar karena di sini ada institution, ada keluarga besar, ada pekerjaan. Males meninggalkan proyek padahal sudah tahu proyeknya ini nggak ada profit. Tapi tidak mau menghadapi prosesnya. Gitu loh. Prosesnya. Karena di sini saya tidak melihat energi perasaan atau keuntungan di dalam pekerjaan ini atau hubungan ini. Sudah tidak ada rasanya. Ini hanya bertahan pada sesuatu hal yang kosong. Kenapa? Karena tidak tahu cara mengakhirinya, atau takut mengakhirinya, atau takut akan dampaknya, atau nggak percaya diri. Sehingga keluar kartu ini. Kartu di belakang dibilang konfront, hadapi. Hadapi. Ya, kalian yang terlibat masalah, yang di sini ada berkat yang tertunda karena ada urusan yang belum diselesaikan, hadapi. Karena berkat ini menanti Anda menyelesaikan. Jadi misalnya ada tamu datang, tamunya masih di luar. Kenapa? Karena rumahnya belum dibuka pintunya, masih kotor, belum disapu. Ada tamu datang, masih berantakan, baju-baju di mana-mana rumahnya, kayak gitu loh. Misalnya ini adalah suatu rumah, ada tamu datang. Ini berkat ini menanti dirimu sampai engkau membersihkan rumahmu sehingga tamu ini datang. Tamu ini dalam bentuk berkat loh. Tamu ini dalam bentuk berkat. Begitu kamu menghadapi masalahmu. Ini kesannya menghindari. Saya nggak mau berantem, tapi ini kesannya menghindari, tidak mau mengambil keputusan dari masalah. Nah, karena tidak mau menghadapi, berkatnya pun belum jadi datang. Hadapi, ini kartunya jelas sekali bilang hadapi, confront it. Hadapi. Paksa dirimu untuk menerima, paksa, membersihkan. Jadi berkat mau datang nih gitu loh. Tapi cawan hatimu masih kotor. Ya clearing dulu energimu. Paham tidak? Clearing energinya, berkatmu mau datang. Putus-putusin, lepas-lepasin dirimu dari kemelekatan kepada materi, kepada hubungan, kepada keduniawian. Segala hal yang tidak dibawa mati. Kenapa? Karena berkatnya ini datang hanya saat hatimu sudah bersih. Gitu. Wah, saya narik kartu ini keringetan. Ki kebalik. Belum ada jalan keluar. Ya, masih berasa di persimpangan jalan. Masih harus putus. Misalnya ini dalam suatu hubungan, harus putus. Karena orang itu sudah punya orang lain. Tapi pura-pura nggak tahu. Biarin aja dia sama orang lain. Nanti tunggu dia kena karmanya. Nanti kan kembali. Tidak. Tidak. Anda menjadi karmik bagi diri sendiri. Kartunya begitu. Snake. Anda menyimpan ular. Abis ular, curang, tikus. Berkatmu diambil tikus. Kenapa? Ya karena kalian memelihara, pura-pura nggak tahu bahwa ada kecurangan terjadi di depan saya. Biarin aja Bu Manik. Nanti juga dia kena karmanya. Tidak. Anda memberi karma bagi diri Anda sendiri. Sini kartunya minta Anda menyelesaikan, hadapi.
Kenapa? Karena Anda harus bersih untuk menerima berkat ini datang. Ada banyak orang-orang yang ada banyak energi-energi yang mencuri berkatmu. Jadi Anda itu tidak sadar. Anda itu kartu seperti ini nih, Anda memelihara orang-orang pencuri energi positif. Sehingga energimu nggak klop terus. Sehingga tanpa Anda sadari, Anda kok merasa lemah terus, Anda merasa tak berdaya. Waduh, ini aku dikirimin siapa? Tidak ada yang ngirimin. Itu Anda tidak memelihara energimu sendiri, tidak membersihkan, tidak menutup, tidak membuang semua bagasi kehidupan Anda. Sehingga hidup Anda selalu merasa di persimpangan jalan, rezekinya kosong. Kenapa? Ya karena Anda memelihara sampah, buang sampah, keluarin dari rumah, biar udara rumahnya bersih. Hubungan-hubungan yang sudah tidak menghasilkan energi baik itu masuknya berupa sampah dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda bau terus rumahnya. Sumuk terus. Jadi Anda merasa, di rumah saya kok gelap, singup. Wah, ada yang ngirimin nih. Nggak ada yang ngirimin. Kadang-kadang dari diri Anda sendiri. Berkatnya nggak buka. Tower. Kalau Anda tidak mau membuang, nanti ada kalau Anda tidak mau membuang sampah kehidupan Anda, akan ada utusan Tuhan ya, misalnya utusan ya, ini rider, ini pembawa pesan. Akan ada utusan Tuhan atau ada orang-orang yang memberikan, yang menunjukkan kepada Anda, kamu itu nggak sehat tinggal di rumah ini. Kamu sakit. Iya, ini ada yang ngirim. Enggak, ini ada orang datang memberitahu letak kesalahanmu. Biarin aja dia curang. Yang penting tetap di dalam hubungan. Sama-sama membebaskan. Tidak bisa. Tuhan mau kamu bersih hatinya. Tidak pura-pura, tapi Anda terlukai. Tidak. Sehingga nanti ini didatangkan oleh petugas pembersihan. Akan Anda terpaksa harus membersihkan rumah Anda. Kenapa? Karena ada bom meledak. Di sini ada tower jatuh. Kenapa? Ya karena ada di sini yang menunjukkan ibu tuh sakit. Bapak tuh sakit. Kenapa? Karena di rumahnya nyimpen sampah. Ini petugas kebersihan datang ngasih tahu. Sehingga mau tidak mau harus dihadapi. Sampah-sampahnya harus dibuang. Sampah-sampah yang menurut Anda mungkin terlalu berat untuk Anda buang sendiri. Nah, ini ada petugas kebersihan datang. Tapi dengan cara kasar. Kenapa? Karena ini utusan Tuhan. Utusan Tuhan, kalau Anda diingatkan oleh orang-orang sekitar Anda dan Anda tidak menerima dengan baik, utusan-utusan Tuhan itu datang dalam bentuk megatrust. Megatrust. Masalah yang mengguncang. Masalah yang mengguncang kaki Anda sehingga Anda harus move, bergerak. Pindahkan sampahnya, buang ke tempatnya. Ini petugas dari Tuhan akan datang. Buang sampah. Kenapa? Karena Tuhan sayang kamu. Karena Tuhan sayang dirimu. Tuhan membantu dengan caranya sendiri. Jangan bilang Tuhan itu jahat. Kalau Anda sendiri yang tidak mau berkolaborasi dengan cerita di dalam hidup Anda. Anda istri belum tentu itu jodoh Anda. Suaminya. Kenapa? Ya mungkin ada pembayaran karma yang suami harus lakukan.
Jadi di sini peranannya adalah bersihkan cawan hatimu. Kalau tidak mau dibersihkan, Tuhan akan ngedrop petugas kebersihan dengan cara kasar agar Anda bergerak, mengangkat kaki, mengangkat pantat Anda dari kursi yang nyaman supaya Anda berdiri. Ayo, angkat, buang ke tempatnya. Saya sudah nunggu di tempat pembuangan sampah. Saya mau angkut sampah-sampah Anda. Kenapa? Karena Tuhan sayang kalian. Di sini akan ada, ini towernya ya, ini towernya. Di sini akan ada orang yang meninggal. Di sini ada orang yang tidak bisa lagi ketemu. Di sini ada orang yang ketemu untuk memberitahukan masalah yang dilakukan. Di sini adalah petugasnya. Di sini adalah petugasnya. Petugas ini bisa jadi pasangan Anda, bisa jadi orang lain yang datang memberitahukan bahwa akan ada pertemuan, mungkin ini pertemuan besar di dalam mungkin rapat, misalnya ini adalah suatu peristiwa di dalam pekerjaan Anda, mungkin akan diadakan rapat di mana ada yang harus diakhiri. Mungkin di sini ada rapat yang kumpul-kumpul. Nah, mungkin ini saya ambil energinya orang-orang 19 ya, 19 orang, 21 hari ini melaporkan subscribers yang salah satu anggota keluarganya meninggal dengan sebab yang berbeda-beda. 21. Kemarin saya laporkan 17, saya turut berduka cita kepada 17, tapi ternyata hari ini nambah lagi jadi 21. Laporannya begitu. Nah, karena ini ceritanya adalah seperti ini. Anda yang menghindari. Dan ini cara Tuhan untuk menyelesaikan. Sudah selesai, the end, habis. Petugas pembersihan datang. Ya, ada orang yang mungkin di sini ada rapat untuk membahas hal-hal yang harus dipangkas, harus dibersihkan, harus dihadapi. Ini ada orang-orang yang akan memimpin rapat bahwa ini sudah tidak bisa berhasil lagi. Nah, nanti mungkin ada orang-orang yang mungkin di sini ada petugas, di sini macam-macam ya. Di sini coffin-nya ini macam-macam. Di sini ada kematian. Di sini ada sesuatu yang tidak bisa berhasil. Di sini ada sesuatu hal yang harus ada kehilangan uang. Saya lihat di sini ada kehilangan uang. Di sini ada saya lihat kecelakaan. Ada yang ini gambar peti matinya ini mengungkapkan banyak hal. Ada yang saya lihat di sini, ada yang memang benar-benar sudah selesai perjalanan hidupnya, dipanggil Tuhan. Di sini saya lihat juga orang-orang yang ada yang diupayakan tidak berhasil karena ada seseorang yang kabur dari banyak. Ini yang saya lihat towernya ini banyak. Di sini juga saya lihat ada orang ketiga yang ditinggalkan oleh pasangannya karena balik kembali kepada istrinya. Di sini saya lihat seperti itu juga. Di sini ada istri yang ditinggalkan suaminya. Ada perceraian, saya lihat di sini. Saya lihat ada orang-orang yang terlibat di dalam suatu perusahaan tapi dia tidak ada orang-orang yang di sini beberapa orang saja yang saya lihat
orang-orang yang di dalam suatu perusahaan pekerjaannya sebenarnya tidak baik tapi dilaporkan selalu baik, dan ini boom. Dan ini boom. Laporannya baik tapi ternyata boom. Tidak baik hasil laporannya. Sehingga dia harus menangani suatu kerugian besar imbas dari laporan kosong, laporan palsu. Sehingga di sini ada orang yang sakit. Ada orang yang sakit. Ada orang yang sakit karena kena tower moment. Tower moment itu selalu saya identikan dengan orang kesamber geledek. Jadi ibarat kata ada suatu permasalahan yang benar-benar mengguncang. Nah, inilah megatrust. Tower moment itu adalah gempa bumi megatrust, di mana tanah Anda bergoyang, Anda jatuh karena Anda tidak pegangan. Anda mau lari ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan salah, mundur pun salah, diam di tempat, sudah pasrah menanti nasib. Ini orang-orang yang kena gempa megatrust. Ini orang-orang yang kegulung ombak masalah. Karena dari awal dia tidak mau menghadapi, sehingga sekarang dia kegulung ombak masalah. Dia kegulung ombak masalah. Di sini ada yang energinya kena tsunami ini, ada yang benar-benar habis total, hancur serumah-rumahnya. Ada yang bangunannya kokoh, orang selamat di dalam bangunan itu karena bangunannya solid. Ini untuk orang-orang yang berpegangan kepada Tuhan. Dirupakan seperti kalau ada tsunami masalah seperti ini, dia akan tenang, berada di dalam rumah yang nyaman. Ya, ini ada orang-orang yang dari awal tuh tidak mau menghadapi. Kalau Anda punya masalah, hadapi. Ya, sehingga Anda tidak kegulung ombak, karena ini benar-benar menghancurkan. Ini energi yang benar-benar menggulung habis. Kenapa? Ini tangan Tuhan turun. Tangan Tuhan turun. Kenapa? Karena kalian tidak mau menghadapi. Gitu ini energinya. Ya, kalau kalian punya masalah, hadapi. Anda didatangkan pada orang ketiga. Sembuh dulu, baru memutuskan. Jangan memutuskan dulu, baru sembuh. Sembuh dulu, mundur dulu, nafas dulu. Karena sesuatu tentang tentang energi kehadiran orang lain, tiba-tiba posisi Anda digantikan orang, tiba-tiba Anda tidak menjadi ratu lagi, itu sangat menyakitkan. Atau Anda tidak tiba-tiba menjadi bukan raja cuma seorang saja, itu memang sangat menyakitkan. Anda mundur dulu, sembuh dulu, baru memutuskan. Dan Anda harus siap. Kenapa? Karena inilah semua. Kalau kena tsunami, kelibas semua. Kenapa? Karena kalian pegangan pada sesuatu hal yang salah. Ini loh, tsunami dan megatrustnya datang. Tsunami dan megatrustnya datang. Sudah dari tanggal 26, 27, 28 ini akan berakhir awal bulan Juli. Awal bulannya juga bisa macam-macam. Awal bulan Juli. Ya, untuk semua orang yang sudah kena 30 sampai 30 di atas jam 6 sore selesai. Tapi kalau yang belum, artinya kalau yang selesai itu bulan Julinya kalian akan mendapatkan banyak kelimpahan. Kalau belum, ya nantikan saja gelombangnya datang. Karena Anda memang dipaksa sama Tuhan. Paksa, ini pemaksaan dari Tuhan. Untuk Anda harus menghadapi. Anda tidak bisa kabur lagi. Anda bertahan di rumah tangga yang salah itu buat apa? Buat anak-anak. Nah, kalau anak-anak mau Anda sembuhkan diri Anda sendiri dulu. Mundur dulu, hadapi bahwa ini adalah suatu kenyataan yang pahit. Anda sembuh dulu, cabutin pisau-pisau di dalam dada Anda, dalam tangis Anda. Ya. Lalu kemudian ketemu gaibnya diri Anda sendiri yang lebih terluka. Biasanya begitu. Kalau Anda terluka, gaibnya diri Anda sendiri. Setiap manusia itu ada lahir bersama gaibnya diri Anda sendiri yang disebut kandapat, kakang kawah di ari-ari. Nah itu. Sejatinya diri sendiri itu.
itu lebih terluka. Biasanya pisaunya nempel di sana juga, nempel di Anda, nempel di dia, dan dia biasanya lebih parah daripada Anda. Nah itu, gitu ya. Jadi setelah ketemu dengan kembar jiwanya, sembuhkan dirimu, sembuhkan diri kembar jiwamu, kesembuhkan, baru Anda bisa menyembuhkan anak-anak. Kenapa? Karena dari setiap pertengkaran, itu yang terluka paling besar adalah anak-anak. Ya, jangan ngegas ngomongnya, jangan sumbu pendek, jangan cepat meledak. Ya, kalau saya memang orangnya gampang meledak. Jangan kayak saya. Saya melindungi energi itu. Jadi saya kaku kalau sama orang-orang yang tidak mau menghadapi. Kadang-kadang orang-orang yang datang minta bantuan saya, malah saya yang jadi tsunami-nya. Saya yang jadi tsunami-nya. Ya, tapi itu adalah tugas saya. Karena saya mau Anda dapat berkat. Karena berkatnya sudah di ujung sini. Tapi karena Anda tidak mau menghadapi, ini nunggu. Ini nunggu. Sehingga datang ini karena ini mau datang. Paham tidak? Tuhan itu sesayang itu loh sama kalian. Ini tidak bisa turun kalau ini tidak selesai. Makanya ini kena gebrak. Ada berkat yang turun setelah ini. Persiapkan diri kalian. Ya. Tower moment, ini beberapa orang saja yang tidak berpegangan kepada cahaya Tuhan, yang hanya berprinsip yang berpegang kepada ego diri sendiri saja, ini akan kelibas. Ini yang akan kelibas. Kenapa? Karena ada berkat mau turun, Anda tidak paham-paham juga. Sehingga diturunkanlah air bah supaya apa? Bersih kehidupanmu. Dipaksa oleh semesta. Kamu mau berubah sendiri atau mau saya rubah? Nah itu. Rubah sendiri. Kenapa? Karena jalan perubahan dari Tuhan itu sakit. Kita lebih baik mengenolkan diri daripada kita dienolkan Tuhan. Gitu. Ya, ini energinya. Tuh, ini berkatnya tertunda ini. Berkatmu tertunda. Ini. Ya. Dan ini kayaknya energi divine feminine ini. Ini energi divine yang tertunda berkatnya karena ada yang tidak sanggup. Memang beban hidup ini memang berat, apalagi kalau kita punya anak ya. Kita punya anak itu kadang-kadang kita tidak bisa asal membuat keputusan, tapi ini memang harus segera dilakukan. Kenapa? Hadapi, pangkas sekali saja anak-anak, dirimu sembuhkan, anak-anak sembuhkan. Daripada berlarut-larut bertengkar di dalam suatu rumah tangga yang sudah bobrok. Anda tidak perlu bercerai, Anda hanya harus memutus energinya untuk tidak terikat lagi, tidak mengharap. Dan Anda disendirikan. Pada saat Anda diputuskan, dihancurkan, Anda harus sendirian. Tidak boleh pegangan mertua, tidak boleh pegangan sahabat, tidak boleh pegangan pegawai, tidak boleh. Anda tetap harus menjadi pionirnya, tidak boleh ngikutin kata mereka. Anda ngikutin apa kata Tuhan. Bersihkan diri Anda. Bersihkan diri Anda. Kalau Anda tidak mau kena tsunami atau kena gempa megatrust, pegangan Tuhan. Supaya pada saat tsunami datang, Anda tidak terasa. Orang-orang pada ribut berduka cita, Anda, loh ada apa? Oh, enggak terasa gitu. Oh iya memang kemarin lendat-lendut, ada gempa. Oh, itu megatrust. Oh ya, enggak terasa. Kenapa? Karena Anda pegangan Tuhan. Anda menghadapi masalah sehingga saat masalah datang, gelombang masalah datang, Anda sudah ready, sudah biasa. Ini orang-orang yang memunggungi masalah. Orang-orang yang tidak tahu tsunami akan datang. Gitu, ya. Sekali lagi untuk subscribers yang keluarganya ditinggal meninggal oleh keluarganya, saya mengucapkan turut berduka cita. Ya, 21 orang subscribers itu yang kena tsunami di tugas dari pasangannya atau ayahnya, ibunya, anaknya itu sudah diselesaikan Tuhan. Perjalanannya sudah selesai. Semoga mereka mendapatkan pengampunan, diterima di sisi Tuhan, ya. Amin, amin. Terima kasih, Manik di sini dari Mistik Mustika. Senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.